Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang aggregate planning dengan menggunakan dua metode. Yang pertama metode Chase Demand Strategy dan yang kedua metode level production. Langsung saja kita ke contoh soal. Sebuah perusahaan memproduksi cemilan cheese stick dalam kemasan. Saat ini perusahaan mempekerjakan 10 karyawan produksi dan masing-masing karyawan dapat menghasilkan 800 bungkus cemilan per bulan dalam kondisi kerja normal. Untuk memenuhi kebutuhan pasar, perusahaan menyusun rencana agregat selama 4 bulan ke depan berdasarkan proyeksi permintaan berikut. Yang pertama ada di bulan September yaitu 7.000 unit. Di bulan Oktober ada 8.500 unit, di bulan November ada 7.500 unit, dan di bulan Desember ada 9.000 unit. Nah, diketahui juga biaya merekrut pekerja baru yaitu 250.000 per orang, biaya pemutusan hubungan pekerja atau PHK 150.000 per orang, biaya penyimpanan persediaan atau inventory 800 per bungkus per bulan, biaya lembur 4.000 per bungkus, biaya produksi normal 2.500 per bungkus, tenaga kerja awal 10 orang karyawan, kapasitas produksi normal 800 bungkus per orang per bulan, inventory awal 0, dan inventory akhir 0. Nah, langsung saja kita masuk ke cara pengerjaannya, yaitu dengan metode Chase Demand Strategy. Sebelumnya teman-teman bisa bikin tabel seperti yang sudah saya tampilkan, lalu masukkan diketahui di soal ke tabel yang sudah kita bikin. Lalu kita akan menjumlahkan datanya. Di sini kita menjumlahkan semua data yang ada pada tabel. Nah, selanjutnya kita bikin tabel demand constraint, production constraint, workforce constraint di bawah. Nah, isi kolom pada tabel demand constraint yaitu ada pada bulan September di kolom production. Nah, begitu juga pada kolom yang selanjutnya. Nah, pada kolom production constraint di sini kita isi dengan kolom workers needed, kita kalikan dengan kapasitas produksi normal yaitu 800 bungkus per orang per bulan. Begitu juga dengan kolom selanjutnya. Lalu pada kolom yang di sebelahnya kita isi dengan kolom production di tabel yang di atas. Begitupun selanjutnya. Lalu pada tabel workforce constraint kita isi dengan 10 itu yaitu tenaga kerja awal, lalu penambahan pekerja dan pemecatan pekerja. Tenaga kerja awal ditambah dengan penambahan pekerja dikurang dengan pemecatan pekerja. Lalu pada tabel selanjutnya kolom workers needed kita tambah dengan kolom penambahan pekerja dikurang dengan kolom pemecatan pekerja. Begitupun
dengan kolom di bawahnya sama. Lalu kolom di sebelahnya kita isi dengan workers needed. Kita isi sesuai bulannya masing-masing. Lalu kita dapat menambahkan rumus untuk cost, yaitu total production kita kalikan dengan biaya produksi normal ditambah dengan total penambahan pekerja dikali dengan biaya perekrutan pekerja baru ditambah dengan biaya pemecatan pekerja ditambah dengan biaya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Selanjutnya kita akan mengisinya dengan menggunakan solver. Bisa dibuka pada bagian data. Di sini set objektifnya kita isi dengan cost tadi. Lalu by changing variable sales-nya kita isi dengan kolom ini. Lalu kita tambahkan demand constraint sama dengan tabel yang di sebelahnya. Kita lanjutkan untuk semua tabel yang ada di demand constraint, production constraint, dan workforce constraint. Nah, jika sudah ditambahkan semua, kita solve. Maka hasilnya akan keluar seperti ini. Jadi didapatkan cost pada chase demand strategi. Cost menggunakan chase demand strategi yaitu 81.312.500. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode yang kedua yaitu level production. Nah, untuk metode level production kita masih memakai soal yang sama seperti chase demand strategi tadi. Di sini kita bikin tabel month atau bulan, demand atau permintaan, produksi reguler, total produksi, lembur, inventory, biaya produksi reguler, biaya lembur, dan biaya inventory. Pada bagian bulan kita ubah menjadi angka, yaitu angka 1 pada bulan September dan seterusnya. Nah, di sini kita masukkan data demand atau permintaan. Lalu kita jumlahkan semua data permintaannya, begitupun dengan produksi reguler, total produksi, lembur, inventory, biaya produksi reguler, biaya lembur, dan biaya inventory juga kita jumlahkan. Pada bagian lembur, kita cara mencarinya yaitu total produksi kita kurang dengan produksi reguler. Begitupun sampai bulan
Selanjutnya, lalu inventory nol dibikin nol karena pada diketahuinya inventory awalnya yaitu 0. Nah, kita tambahkan dengan total produksi, lalu kita kurang dengan permintaan. Selanjutnya, begitupun selanjutnya. Begitupun dengan kolom yang di bawahnya, inventory ditambah total produksi dikurang dengan permintaan. Lalu untuk mencari biaya produksi reguler, yaitu produksi reguler dikali dengan biaya produksi normal, yaitu 2.500. Begitupun dengan kolom selanjutnya. Produksi reguler kita kalikan dengan biaya produksi normal. Lalu untuk mencari biaya lembur, pada kolom lembur yang pertama kita kalikan dengan biaya lembur, yaitu 4.000. Begitupun dengan kolom selanjutnya. Lalu untuk mencari biaya inventory dikali dengan biaya penyimpanan persediaan, itu Rp800. Begitupun selanjutnya. Nah, kita dapat total produksi yaitu 8.000. Itu permintaan kita bagi 4. Kenapa bagi 4? Karena total datanya ada 4, yaitu dari bulan September, Oktober, November, dan Desember. Kita dapat 8.000. Nah, lalu di sini kan kita beranggapan produksi regulernya itu 7.500. Lalu kita kalikan dengan 4 periode, itu pada bulan September, Oktober, November, dan Desember. Kali 7.500. Nah, kita dapatkan 30.000. Lalu akan tersisa sebanyak 2.000. Ini kita dapatkan 2.000 dengan mengurangkan total permintaan dan total produksi reguler. Nah, 2.000 ini adalah sisa produksi reguler. Nah, di sini kan masih ada sisa 2.000 permintaan lagi yang belum terpenuhi. Kita cari menggunakan produksi lembur, yaitu 2.000 dibagi dengan periodenya, itu 4. Kita dapat 500. Lalu kita akan mencari total cost-nya dengan menggunakan rumus total biaya produksi reguler ditambah total biaya lembur ditambah total biaya inventory.
Nah, selanjutnya langsung saja kita akan menggunakan solver. Pada sel objektif, kita masukkan cost tadi. Pada by changing variable cells, kita masukkan produksi reguler dan total produksi. Nah, lalu subject to the constraints-nya kita tambahkan kolom produksi reguler sama dengan produksi reguler, lalu total produksi kita sama dengan total produksi. Kita solve. Oke, maka akan kita dapatkan hasilnya. Baik, sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.